مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati orang tua kita Al-Habib Alwi Albar dan juga Al-Ustadz Saleh Sakola. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka berdua, diberikan kesehatan bijahin Nabi walin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Dan juga kepada seluruh pengurus Masjid Al-Munawwar, Bapak Abduh dan lain-lainnya, jamaah yang hadir. Alhamdulillah, pertemuan lalu kita libur. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah Ta'ala masih izinkan kita untuk bisa berjumpa kembali di tempat yang baik, yaitu di masjid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang salihin di surganya, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para aulia, para sahabat, para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahumullah, bab ma yaqul idza arada sabba ma'il wudu aw istiqahu. Yustahabbu ay yaqul bismillah lima qaddamnahu. Al-Imam An-Nawawi masih membahas tentang doa yang dibaca ketika ingin menuangkan air di saat berwudu. Yang pertama kali kalimat yang dibaca adalah bismillah. Minimalnya bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan tulisan bismillah yang ada di surat Fatihah, Al-Fatihah, dan yang ada di seluruh surat, yang jika kita membaca satu surat yang baru, kita disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ada wahyu pertama juga menyebut dengan nama Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama menyebut nama Allah. Surat Fatihah diawali dengan menyebut nama Allah. Seluruh surat di dalam Al-Quran kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah, itu juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang menarik, kalau kita perhatikan, bismillahirrahmanirrahim itu bidunil alif, huruf ba-nya tanpa alif, langsung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada alif. Tapi kalau bismillah saja ada alif. Coba perhatikan tulisannya. Kemudian di surat Al-Alaq itu juga
ada alif ketika menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada alif di huruf ba-nya. Setelah huruf ba ada alif. Nah, para ulama mengatakan, kenapa bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim ini alifnya tidak ada. Karena basmalah ini sering dibaca. Karena sudah sering dibaca, maka alifnya itu para ulama menghapusnya. Kalau dalam ilmu nahu, alif ini namanya alif wasol. Tidak ada fungsi bacaan. Makanya kalau dipisah huruf ba dengan nama, ba, bi, dengan. Setelahnya nama, ismun. Kalau disambung, alifnya tidak dibaca, bismi. Sama seperti ibnun, anak laki-laki. Kalau disambung, alifnya tidak dibaca, wabnun. Nah, ini namanya alif secara ilmu nahu, namanya alif wasol. Jadi ketika ada alif itu kita sambung bacaannya, fungsinya hilang. Tapi ketika dipisah bacaannya, maka fungsinya muncul. Ibnun. Nah, ketika sudah fungsinya muncul, bukan lagi namanya alif. Karena alif itu tidak bisa dibaca. Fungsinya alif itu huruf mat. Sebagai bentuk membaca panjang. Tapi ketika dibaca ibnun, ismun, maka namanya bukan alif, tapi hamzah. Itu secara ilmu nahu, ilmu grammar bahasa Arab. Kalau dalam pandangan tafsir beda, tafsir Al-Quran. Kenapa di wahyu pertama Iqra itu alifnya panjang? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Karena wahyu pertama berbicara tentang ilmu pengetahuan. Makanya setelahnya dari kata Iqra itu kan satu perintah untuk membaca. Membaca ini adalah satu cara untuk menggapai ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah. Jadi agama Islam agama intelektual. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu wahyu perintah membaca. Kemudian yang luar biasa, membacanya tidak ada objek. Biasanya kata perintah itu membutuhkan objek. Maf'ul bih kalau bahasa ilmu nahu. Harusnya Iqra al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Misalnya, Iqra kitab al-fiqhi, bacalah kitab fiqhi. Tapi di ayat tersebut tidak ada objek. Allahnya perintahkan bacalah dengan menyebut nama penciptamu Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ketika tidak ada objek? Jadi perintah khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan membaca seluruh ilmu, bukan hanya satu ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk membaca, untuk mempelajari seluruh ilmu yang bermanfaat. Baik bermanfaat dalam maslahat keduniaan ataupun maslahat tentang masalah ukhrawiyah, akhiratnya. Tapi harus diingat, seluruh ilmu diperintahkan kita pelajari, tapi tidak bisa dipisahkan dengan nama Allah. Bismi rabbika. Kita belajar ilmu medis, ilmu kedokteran, maka jangan lupakan ada Allah di situ. Bagaimana sih ilmu kedokteran ini berada di bawah fondasi bimbingan agama Islam? Bagaimana ilmu biologi, bagaimana ilmu fisika, seluruhnya digunakan untuk berkhidmah bagi agama Islam. Itu kenapa disebut dengan nama penciptamu. Jadi semua ilmu milik Allah. Seluruh ilmu Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu ilmu milik Allah kemudian dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW,
Maka ilmu seluruhnya ini harus berkhidmah kepada agamanya Allah, yaitu agama Islam. Nah, alif di situ menandakan ilmu itu butuh proses, karena alif itu kan panjang. Artinya untuk menguasai bidang ilmu tertentu dibutuhkan waktu jangka yang panjang. Sebagaimana huruf alif itu panjang. Kalau alifnya pendek atau tidak ada alif di wahyu pertama Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka menuntut ilmu itu prosesnya singkat. Tapi Allah sudah isyaratkan, bacalah, kemudian ada alif, artinya bacalah seluruh ilmu atau ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat bismi rabbika. Dengan alif butuh proses yang panjang. Itu penafsiran dari para ulama tafsir seperti Al-Imam Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Setelah itu di dalam Al-Qur'an kata ilmu, di dalam Al-Qur'an kata ilmu, al-ilmu, Allah sebutkan 779 kali. Saking pentingnya ilmu, Allah mengulang-ulangnya dalam Al-Quran sebanyak 779 kali. Dan tugas Nabi Muhammad SAW itu sebagai guru, mengajar seluruh bidang ilmu, bukan hanya ilmu agama. Memang prioritasnya ilmu agama. Yang pertama itu ilmu agama. Setelah itu ilmu-ilmu lain fardu kifayah. Nanti dirinci oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu muallima." Saya diutus oleh Allah Ta'ala menjadi seorang guru, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ba'athani muallima muyassara." Allah mengutus saya menjadi guru muyassara, yang membawa kemudahan. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah telah mengajar dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW seluruh ilmu. Wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Allah telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad alkitab. Apa alkitab? Al-Qur'an. Wal hikmata, dan hikmah. Hikmah ini Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir dunia yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, mengatakan al-hikmah penafsirannya banyak, diantaranya ilmu, diantaranya sunnah, diantaranya hikmah, yaitu al-isobatu fil qawli wal fi'li, ucapan dan perbuatan selalu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Lanjutan ayat tersebut Allah sebutkan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dia Allah mengajarkan kepadamu. Kamu di sini siapa yang diajak bicara? Nabi Muhammad SAW. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ma, seluruh ilmu yang tidak pernah engkau ketahui. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW seluruh ilmu. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Penciptaku Allah telah mendidik aku dengan pendidikan terbaik. Dengan pendidikan terbaik. Beberapa kali saya sampaikan, di dalam menuntut ilmu kita harus punya tadarruj, tingkatan. Ilmu mana terlebih dahulu yang harus kita kuasai? Tentunya yang pertama yang wajib, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan, fa farduhu ilmu sifatil fardi. Yang pertama ilmu akidah, ilmu kalam,
Itu yang pertama kali wajib kita pelajari. Wa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi. Yang kedua ilmu fikih yang dibutuhkan setiap saat. Min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami. Seperti bersuci, katuhri was salati, ilmu tentang salat, was siyami, dan juga puasa dan lain sebagainya daripada kewajiban-kewajiban yang wajib kita laksanakan. Wal bai'in lil muhtaji litabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i. Kemudian rangkaian ilmu fikih ada namanya fikih muamalah, fikih interaksi sosial. Itu juga diperintahkan untuk kita pelajari. Ilmu yang kedua yang wajib, itu yang kedua tadi fikih. Yang ketiga wa ilmu liqalbi, ilmu hati. Ilmu hati yang rusak. Kal ujbi wal kibri wadail hasadi, seperti ujub, kibir, sombong, dan penyakit iri hati dan lain-lainnya. Nah, ilmu ini namanya ilmu tazkiyatun nufus, namanya ilmu tasawuf, namanya ilmu suluk. 3 ilmu ini yang wajib. Ilmu akidah, ilmu fikih, kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Namun ilmu-ilmu yang menyampaikan kita kepada kesempurnaan 3 ilmu tersebut juga dihukumi wajib. Juga dihukumi wajib. Sisa daripada itu, wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Sisa daripada itu ilmunya fardu kifayah. Ilmunya fardu kifayah, tapi yang 3 tadi fardu ain, wajib. Nah, ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang wajib yang mana? Yang 3 tadi. Ilmu akidah, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf.